Lalu kalau mereka sudah tua, orang kaya itu kata apa? Malah takul lama, jangan pada engkau berkata, itu bukan ibu mabui, itu namanya kalau begini kalau kacang begini, capak kamu, itu kacang tidak. Cukup ucapkan tidak boleh. Maka itu nyuragai kau menduga laku nyungi didik kecil itu kecil sen matanya itu kecil sen awak lagi suka dengan tapi lalu kecil tak dengar itu kecil sen tanya tidak boleh mengatakan tidak boleh. Dulu waktu di Kuala kita dan ini pertanyaan itu gitu saja. Apa ini? Apa ini? Berikut ditanya orang ini apa ini? Tak menjawab lagi. Ini namanya burung gereja. Ini apa ini? Ini burung gereja. Pertanyaan saya kepada ini apa ini? Ini burung gereja. Pada itu pakai anak burung gereja ya tentang pada itu tidak tahu 100 kali pun pertanyaan yang sama diajukan anak cucu kita jawab yang salah. Orang tua akan masanya akan datang masa seperti anak kecil, dia akan mengulang-ulang pertanyaan yang sama kepada kita. Nyelamos sama tidak kita ini tidak menyimpang akan berfungsi dari akan dimulai tubuh akan ini tidak boleh. Itu tak boleh mungkin tujuh kecil kawal tadi. Makanya tak boleh. Tak boleh. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi anak ibu yang kecil itu? Itu sebenarnya tetap dijawab. Ibu yang Pak Cucu tahu dulu. Maksud yang ditanya itu tidak penting, tapi bagi itu penting. Sama orang kaya itu nanti di hari itu dia bertanya sesuatu yang remeh-remeh, tapi bagi dia penting dijawab. Jawab. Ya, karena kata orang sudah sabar. Orang kaya itu bertanya, dijawab. Dengan kamu itu dia jawab. Dengan itu, apa itu kaya itu mesti bertanya. Bukan ada lain, bukan begitu. Karena Allah menguji kita. Sebagaimana dulu kita menghadapi beliau menghadapi kita di kanak-kanak, kita menajukan pertanyaan yang sama dengan mereka dulu. Cuma kita akan ingat kita pernah melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di kita hari ini. Sama ketika kita pipis dulu, mereka kita urus sekarang karena mereka dulu pernah mengurus pipis kita. Sekarang dibandingkan Allah kita. Kalau mereka buang air kotoran di kamar di atas tempat tidur, karena kita pernah melakukan hal yang sama, dan mereka sabar untuk membersihkannya. Memang begitu hidup itu. Dulu kita diuji dengan anak kita, nanti orang tua kita diuji dengan hal yang sama. Begini. Itu makanya ada sebuah kaidah nama tadi dan apa yang kau berbuat pada orang tuamu, anakmu akan berbuat yang sama kepadamu. Saya apa yang kau berbuat pada orang tuamu, anakmu akan berbuat hal yang serupa kepadamu. Ya, termasuk orang kaya itu dari dulu hati-hati itu ujian kepada. Makanya Allah sudah dikatakan wala aqullahu, jangan katakan jangan. Ya, sama dengan layani, tak mudah. Ya. Wala tanharhuma, jangan anggap mereka sampah. Nahar itu sampah. Itu makanya tempat sampah bahasa Arabnya minhar. Kadang orang kaya itu begitu mengecil kawan, dia tidak penting, tidak berjauh, awal abaikan saja. Jangan. Seremeh apapun ucapan mereka, kata Allah, wala tanharhuma, jangan anggap sepele, jangan anggap sampah
seriuslah menjawabnya. Itu anak-anak itu cuci muka kalau tanya itu, ini apa nih? Ini gajah ini badannya besar, gajah ini makannya ini. Tidak begitu jawab-jawabnya. Pada ada yang kecil, ini apa nih? Jawab. Pada begitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menganggap pertanyaan cucu kita itu sebagai sampah. Kita merasa pertanyaannya itu penting. Makanya kalau cucu baca itu, seperti itu kalau anak ibu baca itu, mantap tuh, tak begitu. Awak begitu dulu lah, daerah ibu bilang dulu, ekspresi macam itu. Walaupun itu mengejek tak penting loh, mantap tuh pak, iya lah. Padahal mengejeknya tak dulu, benar, tapi jangan anggap sampah. Anggap itu perkara penting. Insyaallah ajaran agama itu, ya. Nah, makanya sering orang gaib ini ibu di hari itu kesedihan, ibu di kamarnya anaknya, datang berbulia anak-anak yang kedua, berbulia apa yang kedua. Padahal ini ingin menyampaikan sesuatu ke orang banyak. Untuk sedikit sekali begitu, asal datang tanpa makan buruk di kamar, pertama bau dan tanggung. Kalau kaya kan bau kacang. Kan dulu pengecit katanya tak tarik rem, kadang hasil tengah begitu kan. Aku supaya apa? Yang kunci apa di kamar itu kembali saja. Masalah mereka tak boleh menganggap mereka sampah. Masalah mereka mereka itu. Lalu kata Allah, wa qul lahum qawlan karimah. Kalau berbicara dengan mereka, bicaranya harus karim, mulia. Mulia, cara membawa mulia, memanggilnya pun dengan cara yang mulia. Itu makanya Nabi Ismail memanggil ayahnya bagaimana? Ya abati. Nabi Yusuf berkata kayak ya abati. Ayah anda tercinta, bukan ya abi, ya abati. Memanggilnya pun dengan panggilan yang mulia. Gitu. Apalagi bicara dengan dia, bicaralah dengan kata-kata yang menyenangkan dia, seperti itu lakukan anak ibu ke cucu ibu. Pasti kata kita menyenangkan dia, ya. Dan yang paling penting kata Allah begini, waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Rendahkanlah sayangmu kepada mereka. Jadi kita ini memang seperti burung. Allah umpamakan kita seperti burung yang ada sayap. Janaha itu sayap. Burung dari lahir dia penenduk, dia makan, diberi syarat, dikaping di malam hari supaya pada langit. Tak itu burung itu tidak lahir. Burung itu diberi syarat, dicari makan, disuruhkan kalau punya, kok dinginnya dikaping ke sayur. Tapi begitu burung kadang sayur telah panjang, dia terbang dan pernah lagi kembali itu. Sifat burung. Burung kalau sudah besar, tidak akan pernah pulang ke hidupnya. Tidak akan pernah. Dia terbang saja. Tidak. Kata Allah, engkau rendahkan sayapmu. Ibu pernah naik pesawat kalau rendah sayapmu itu atau kemana? Landing. Engkau turun temui mereka. Itu maksudnya. Maka seperti burung tinggi tak apa, tinggi lah. Ada masanya kita melepaskan sayap, tapi sejauh-jauh sayap kita lepaskan, turunkan sayap kepada Allah. Kembalilah ke sarang. Tengok ayam. Tak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Tak bisa sekali sebulan, sekali setengah tahun. Tak bisa sekali setahun. Tak bisa juga lagi minum pada lagi. Makanya ibu, tolong apa-apa kau menjemput orang lain yang boleh kamu. Kadang tu saya kata ibu, apa kalau kamu kan, buruk kamu kan, jadi apa? Kan jadi macam lagi kan? Tetapi dorong apa? Nak cari apa ini, bulan ini, bulan itu harus diikut. Kenapa perintah Allah tumbuhkan sayapmu kepadanya? Rendahkan sayapmu.
susah payah kasih dia makan, melindungi dia. Dan lupa saja. Ya, sebenarnya ibu saya harus katakan, kami itu yang membuat kami bermasalah dalam diri kami adalah ibu-ibu. Kalau ibu dorong, kami berbakti orang tua kami di mana aman kami dalam diri kami. Karena masalah itu, ya. Makanya ibu, jadi ibu merasa menguasai memiliki suami dan boleh. Yang monopoli itu waktu ATM kami dia terganti, maninya jadi urusan kami dari urusan ciro. Ibu salah satu yang kami urus, orang tua kami yang urus. Kalau tak tahu ini kami juga kami tak bagi oleh kami dua biasa jadi tak bagi bensin sekali bagi ibu kan. Nah kalau kami bagi ya kalau menjadi yang menjadi ya dorong kami berbakti kepada kami itu kan ibu jadi penghalang. Ya, jadi ibu jadi penghalang kami menggunakan kewajiban kami pada orang tua kami. Jadi itu Bapak Ibu saya sampaikan, karena satu kasus saya hadapi jamaah saya curhat kamu. Yang perempuan itu yang jadi masalah. Kenapa perempuan nikah dengan perempuan yang salihah agamanya nomor satu, betul paham batas-batas kewajiban yang suaminya. Ya, itu makanya Bapak kalau di rumah itu agama nomor satu, nak rancak agama. Ini ada orang aja, ya. Tapi kalau ibu satu mereka kumpul di dasar kartu di rumah, jadi ibu jadi penghalang suami ibu berbakti pada orang. Kenapa perintah Allah? Wahai para lelaki, kata Allah, rendahkan sayapmu kepada orang tua, rendahkan sayapmu turun, jangan tambah tinggi sekali, turun, cari kerja orang tua itu ada pintu minta dia. Nah, tapi mencari yang aku kebahagiaan. Nah, itu makanya Allah sebut kita seperti burung, rendahkan sayapmu, wafin lahuma janah zulli minar rahmah. Nah, itu. Nah, lalu kata Allah, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Engkau kalau ingin ihsan kepada orang tuamu, jangan pernah tidak berdoa kepada Allah untuk mereka. Apa doanya? Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, orang tua ini Bapak Ibu, tidak menuntut harta yang banyak dari kita. Justru kalau kita kasih materi yang banyak, mereka pun jadi susah nanti. Ada di sini di daerah bebasnya, di daerah Pancang, atau rumah Pancang. Jadi anaknya kalau dicapak pagi pada, tapi dah pulang kan? Apa nggak gaya dulu? Dia anak ingin berbakti mungkin rumah Pancang Pancang. Pada Pancang itu rumah Pancang itu. Kalau Allah pernah selesai dunia pahamnya, mati apa dulu? Mati apa? Tinggal seorang pengarai datang dikakui rumah, akhirnya masih rumah ini. Kan tak rumah ada yang rumah dia ada. Kita datang dari wajah, tak rumah ada, tak rumah dewa. Justru yang paling mereka minta doa kita, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka, ya Allah seperti mereka merahmati saya waktu itu. Kalau kita ingin berbuat lebih dari yang mereka berbuat, mustahil. Tapi doa itu menjadi pokok saat kita esok doakan tiap hari mereka. Kalau kita bisa datang menjemput mereka tiap hari, doakan tiap hari. Makanya ada seorang hadis sahih At-Tirmizi kata Nabi begini, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi yawmal qiyamati. Allah akan mengangkat derajat seorang hamba ke surga yang paling tinggi di hari kiamat. Amalnya sedikit, amalnya kecil, surganya paling mewah. Dia bertanya kepada Allah, lalu dia bertanya, Rabb anna li hadza ya Tuhan.
ini surga saya kok sehebat ini kan? Padahal amal saya sedikit. Apa jawaban Allah? Haza bistighfari wala dikalaka. Ini karena anakmu yang setiap hari memintakan ampunan atas dosa. Ini doa anakmu yang memintakan ampunan, surga itu paling tinggi. Makanya kalau ada anak selalu mendoakan orang tuanya pun malu kepadanya di akhirat. Berkat dialah orang tuanya diangkat ke surga yang paling tinggi. Jadi ihsan itu bukan uang yang banyak, bukan mobil yang mewah, doa. Teman-teman ibu kalau dikirim doa sudah subuh boleh di WA tapi firli wal-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kirim ke anak-anak yang lakukan agaknya ambaco. Besok subuh kirim doa dia ambaco. Jadi karena anak-anak itu sudah sibuk, ibu saya dapat doa dan kawan ada doa, ibu saya dapat doa. Dan dah ingin binti dah anti, dah ambil rumah dah anti, dah ambil rokok dah anti. Tapi kalau doa, yang minta juga, tak doa. Kadang-kadang saya sering Bapak Ibu merasa kasihan. Saya kalau khutbah Jumat sering ada jamaah membawa mayat jenazah untuk salat. Kalau meninggalnya Kamis malam atau Jumat pagi, biasanya salatnya sudah Jumat. Terakhir saya ditakdir. Ini bukan satu saja, rata-rata buku seperti itu dibawa ke jenazah dulu jenazah dan tanggung jenazah di masa kita di pemakaman di dulu jenazahnya. Lalu sudah yang dibawa di Pakorko dan kami sebelum tahu itu mana anak-anaknya, lain perempuan anak-anaknya. Kami Pak Ustaz, salah satu dari bapak dari imam dari orang tua. Anak-anak Jawa ini Ustaz, bisa tak Ustaz saya yang melaksanakan? Kami salah saya Ustaz. Kalau bapak ibu punya anak cucu, main awak tak punya. Orang yang memimpin doa, orang yang memimpin salat, orang yang mendoakannya, itulah samaran-maran merana. Tidak ada manusia yang paling malang punya anak kecuali yang samaran-maran merananya. Allah akan mengangkatnya ke surga paling tinggi. Anaknya tak mau. Sedangkan jenazah bapak ibunya saja sedang ada di depan matanya, tak dia doakan, apalagi sudah hilang. Doa. Salat jenazah lalu apa ayahnya ibu? Yo saya dan saya ngantuk, saya tidak mau berhenti. Ayah aku kata ya. Aku dikomplain aku ibu kalau aku mengganti anaknya panggil lagi. Lepas dari anak salat jenazah. Tidak Ustaz, mari yang baca. Ada aku baca jenazah tu, ya semua jenazah. Anak juga yang kecil kan biasa. Allahu Akbar, Fatihah. Itu ada bantu yang berbeda-beda Fatihah. Tidak apa Fatihah semuanya. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, itu saja. Allahumma salli ala Muhammad, itu saja. Mereka itu Allahu Akbar Ustaz, Allahumma ghfir lahu, itu saja. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, itu saja. Tak perlu banyak. Dan sampai Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, itu saja dia. Itu dah pandai kan? Sekian puluh tahun ini tak bisa supaya jenazah. Aku kalau ceramah di kampung ibu kalau soal rumah aku kadang-kadang agak kasar. Bapak, ibu, kalau ada anak-anak keluar di kampung lain yang tak bisa supaya jenazah, tancap kubur sendiri. Itu mana bapak kubur langsung. Lalu rumah bapak anak itu supaya jenazah pandai kan. Cuma banyak bapak kalau anak bapak yang lagi telepon ini. Oh yang pandai supaya jenazah. Bapak itu siapa? Nampak agak edan. Pemaki bisu amin boy. Awak coba ya. Pastikan bukan anak bapak pandai supaya jenazah gara-gara urusan dulu. Karena yang bakti itu tak kuat tak. Apa kata Allah? Ucapkan doa untuknya Rabbil firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang disebut ihsan. Apa itu ihsan?
mendoakan ampunan dan rahmat untuk keduanya setiap saat. Itulah ihsan. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak yang begitu aman, kalau mati selamat, selamat. Karena Allah sebut, Nabi sebut, bila mati anak-anak amalnya habis, kecuali dia punya amal sampai hari kiamat dan akan pernah putus-putus amal. Siapa? Walau salihun yad'ullah, kalau dia punya anak yang selalu mendoakan dia. Anaknya nanti tetap pahalanya sampai hari kiamat. Karena yang abadi itu anak yang mendoakannya, bukan anaknya yang abadi tapi dinai doanya. Itu yang abadi. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan ihsan. Itu perintah Allah. Ya, wa bil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena kini itu menjadi masalah. Dah makin gaib bukan makin senang orang gaib, itu makin menghilangkan. Misalnya anak-anak itu di Kota Baru tinggal di Jakarta, telepon nama cuma ma, kalau kawari mah kalau kasu anak aku, campak secucu. Mana suara anak tak terlalu murah itu. Ibu kalau mau main-main cucu dalam, kalau kamu masuk jangan. Harus orang gaya itu sangat kan dari dulu, tidak lagi lawan deh. Kok masalah ibu-ibu? Ya kalau saja tidak bisa, itu masuk cucu. Habis itu cucu orangnya awal terus boleh. Anak awal terus cucu awal cucu awal itu ibu kami pada itu. Ya, pokoknya ibu kalau semuanya ibu campak cucu dulu. Kalau urusan kalau ya dari semuanya ya. Itu. Karena ibu yang masih cucu bagi dia alasan cucu. Itu hanya seorang kaya itu. Aku alhamdulillah anak aku ibu tak pernah tangan orang kaya aku ngasuh. Minggu aku tak pernah istri aku ngasuh. Kalau anak kami begini aku jawab orang kaya aku kamu dia menjadi cucu anak. Minggu aku menjadi kamu dia menjadi cucu anak. Anak aku ngasuh tak. Dia tak lama saya cuma bapak ngasuh anak tak boleh. Bapak kadang minggu lagi anak cucu pun tak tahu. Dan habis salah dan itu kenapa itu terus mentalagi kadang-kadang dengan masuk cucu sampai tak tahu. Nah itu kita lagi sehari-hari masuk kan. Nah, ayo campak saya cucu mulai jalan kita gampangnya dan kamu sana boleh. Tapi kau minta tolong dan ibu tolong itu aja dari cucu baru. Tapi anak tidak boleh menyuap bapak masuk anaknya langsung cucu boleh. Bahwa mereka bersenang-senang dengan cucu silakan, tapi jangan dibebani mereka. Kalau hari umur bahagiakan jangan dilawan deh, itu tuh. Itu kan itu wasiat kedua ya, berbakti pada orang tua. Kalau tadi diamalkan demikian, kalau jadi kau cuma tanya aja deh. Kalau jadi kalau jadi yang tadi jual apa sih itu. Pokoknya mulai yang ibu dorong kami berbakti orang kaya kami. Itu kewajiban kami, jangan menghalangi. Nah, bila boleh usul apa orang tua kemarin jawab enggak, usul. Gitu. Nah, kalian berarti ibu mengaku tapi tidak berarti. Nah, begitu orang